kamu itu hitam. Aku nggak tahu maksudnya hitam itu apa di situ. Ternyata katanya di calon istri saya waktu itu kata romonya banyak yang nempel di dia. Yang paling parah tuh punggung sama kaki. Karena tadi mungkin masuk akalnya sama Romo bilang ada banyak itu tadi toh. Iya. Yang punggung itu yang katanya itu yang udah dari lama. Boleh ini nggak agak retro sedikit? Iya. Kita cek yang paling hitam di situ apa? Boleh nggak? Itu sosoknya perempuan sih sebenarnya. Sosoknya menyerupai perempuan. Saya bilang tuh bukan sosok kuntilanak ya. Tapi satu entitas yang sebenarnya sudah ngincer dari kecil. Halo Sobat Javanika, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, hari ini kita kedatangan teman dari sekitaran Jogja yang akan membagikan kisah mistisnya bersama sang istri nih. Kejadiannya itu sebelum mereka menikah sih. Dan ternyata sebelum ini mungkin salah satu langkah sebelum mereka menikah juga ya, itu ternyata perlu terjadi sebuah eksorsisme, kayak pengusiran gitu. Gitu. Nah, nanti untuk seperti apa yang terjadi kita akan langsung tanyakan ke teman kita. Tapi sebelum itu kita ingin mengajak teman-teman lagi untuk subscribe ke channel podcast Opsan dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya ya Om ya. Ya, sama tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar dan jangan lupa juga nyalakan lonceng biar kalau kita lagi update nih, lagi upload nih bisa mengikuti. Jadi bisa tetap nonton yang dulu-dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Betul sekali, begitu ya teman-teman. Nah, dan tidak usah berlama-lama seperti biasa, langsung saja kita sambut ada Mas Bagas. Halo, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan ke sini ya. Nih, tapi ini ngomong-ngomong ya, ini Om. Ini sebuah fun fact. Jadi, Mas Bagas ini dulunya adalah orang yang sangat skeptis terhadap hal-hal mistis, betul? Betul sekali. Nggak kelihatan gitu Mas Bagas ya? Lebih nggak logis saja. Oh, berarti lagi ke logikanya seperti apa, pembuktiannya seperti apa gitu. Betul sekali. Iya. Nah, itu kenapa tuh Mas sebenarnya kok dulu-dulu ada di fase seperti itu? Ya, pernah ada di kondisi seperti itu Mas? Betul, kenapa pernah skeptis sama hal mistis? Aku lebih skeptis karena aku orangnya terlalu logika tadi. Jadi nggak percaya banget hal-hal yang nggak masuk akal. Gampangannya kayak gitu sih. Dari kecil emang aku lebih ngulik sendiri. Kalau nggak masuk akal, ngapa ya, nah, kayak gitu. Seperti itu sih. Oke. Tapi ini sih biasanya ya kan kadang orang yang skeptis itu sebenarnya kadang bukan berarti terhindar 100% dari kejadian mistis kan. Nah, ini kita cek nih, apakah Mas Bagas ini pas masih masa-masa skeptis full ya Mas, itu pernah nggak sih mengalami kejadian ganjil tapi ya itu tadi karena skeptismenya jadi kayak apa sih ini gitu? Pernah. Dan itu kejadiannya udah agak lama sih waktu saya SMA. Itu hal yang mungkin nggak masuk di logika saya. Jadi waktu itu saya pulang dari ekstrakurikuler waktu SMA. Setelah saya pulang itu perjalanan naik motor sampai dekat rumah. Saya itu melihat di dekat sebelum rumah saya itu ada kayak warna hijau-hijau bercahaya. Itu dekat pohon dan di situ nggak ada penerangan, nggak ada listrik dan lain-lain waktu itu. Ya gelap, Om. Seperti itu. Nah, setelah itu keesokan harinya, singkat cerita keesokan harinya saya itu di SMA saya di kota Jogja lah, salah satu kota Jogja itu saya pada siang hari waktu main sama temen di sekolah saya itu ada beringin. Nah di beringin itu di depan beringin ada rumput-rumput. Nah di rumput itu saya nemuin aki ya, mungkin aki ya, batu kayak gitu warna hijau dan saya ambil. Segede apa Mas Bagas aki? Segini, kecil. Kayak kolang kaling itu? Ya kayak kolang kaling kayak gitu.
Tapi warna yang hijaunya tuh sama kayak yang cahaya dilihat Enggak seterang pas saya lihat, tapi itu warnanya hijau Coba tahu tembus itu. gitu. Enggak, hijau tembus. Transparan. Nah. Hijau anu berarti bening ya? Seperti kayak gitu. Kayak cendol dulu. Cendol. Iya. Tapi habis itu disimpan atau di Nah, mana? setelah itu saya kasih ke bapak saya, tapi saya sampai sekarang nggak pernah nanya itu di mana. Oh, berarti nggak tahu wujudnya Mas? Setelah dikasih Setelah itu nggak tahu, bapaknya? nggak tahu bapak itu diapain atau apa. Oh ya, ya wis lah. Karena saya emang nggak terlalu mikir hal seperti itu waktu itu ya. Tapi bapak matur apa pas Mas Bagas ngasih? Kebetulan bapak nggak banyak bicara, jadi cuma menerima. Oh ya, Kayak gitu. Yes. Wah, Nggak coba ditanyain Mas? Enggak sih, sampai sekarang aku gitu? nggak mau nanya karena Mungkin habis emang ini tanya. mungkin ya. Iya bener. Apa tahu nanti tahu fungsinya kan. Waduh, emang fungsinya Ya apa? nanti dulu. Nanti dulu, tapi Lanjutin ceritanya aku dulu. penasaran nih Om. Kan sebenarnya kan basically waktu itu Mas Bagas ini masih orang yang tidak percaya mistis gitu loh. Terus kok tiba-tiba bisa melihat ijo-ijo, cahaya ijo itu, terus kemudian kok dia kebetulan belalai hari setelahnya menemukan akek di balkon beringin. Kalau kita yang tahu menau ya ada beberapa pengetahuan tentang hal-hal gaib itu kan mikirnya kayak oh itu yang kamu lihat bukan cahaya biasa, dan yang kedua oh mungkin itu adalah mustika nih, pada akhirnya jatuhnya jadi mustika nih. Apakah mungkin seseorang yang tidak percaya terhadap hal gaib gitu bisa mendapatkan hal seperti itu? Sangat bisa sebenarnya ya. Ini kan sebutnya pulung sebenarnya. Kejatuhan ternyata. Saya nggak tahu, mungkin di masa lampaunya leluhurnya Mas Bagas mungkin itu dari keluarga juga bisa. Itu. Jadi itu diulang lagi Mas. Kan malam lihat hijau-hijau di pohon beringin, malam lewat situ lagi. Aku sempat balik itu. Oh, hari jadi itu juga? Sempat lihat. Ya pas malam itu juga aku sempat balik. Penasaran? Karena gitu ya? Karena itu tadi saya skeptis banget dengan hal itu. Apa itu gitu ya? Saya balik motor, oh nggak ada. Oke, balik lagi rumah akhirnya. Terus habis itu disamperin? Jadi disamperinnya pas waktu saya lihat juga Om. Jadi saya lihat paling 10 meter lah. Oh, langsung muter balik lah. Gak ada kepikiran apa-apa, cuma apa tuh gue apa tuh, balik lah. Seperti itu. Ternyata pas paginya di sekolah nemu akek itu. Oh iya, sebenarnya kan itu kan cuman cahaya itu belum termanifestasi toh Mbak. Justru ketika balik putar balik tadi, energi itu masuk ke Mas Bagas sebenarnya. Oh, malah menyatunya di sini. Iya, terbawa, baru kemudian termanifestasi waktunya kapan? Entah pas tidur, apa pas mandi, apa pas ibadah, apa pas aktivitas jauh gitu. Jadi itu keluar gitu. Karena itu sebenarnya gini, saya cek itu gak ada kaitannya sama leluhurnya. Tapi justru badannya Mas Bagas iso narik itu. Tapi sebenarnya dalam hatinya bertanya, butuh orang untuk ini, aku sering lihat ini atau ngerasain ini tuh bener nggak sih, halusinasi nggak gitu. Jadi memang tuh dicari kayak validasi gitu. Kalau nggak gitu ya memang irasional jadinya gitu. Ya. Berarti sebenarnya ternyata setelah dilihat lagi bukan dari leluhur, tapi memang pas kebetulan lewat jackpot gitu loh, masuk. Jadi kamu menjadi magnet Mas untuk hal seperti itu sebenarnya ya. Tapi kalau warna hijau biasanya tentang apa? Kalau warna hijau itu kan tadi saya cek ya, masih hijau nih kayak apa ya, hijau botol apa hijau muda apa kolang kaling gitu ya. Itu sebenarnya juga bisa ke perlindungan diri, bisa memberi satu ketenangan ke diri. Mungkin memiliki emosional, temperamen, ataupun apa kalau kita sebut tuh terburu-buru, agak sedikit tergesa-gesa mungkin ya, kurang fokus. Jika kemudian energi itu masuk, sebenarnya hijau itu kan membuat kita lebih tenang. Ayam gitu ya. Ayam ya, secara sugestinya ya. Ya ketika itu kemudian mungkin dipakai untuk apa, cincin, mata cincin, atau untuk bandul kalung, atau cukup di bawah aja, itu bisa memberikan sugesti batunya. Jadi modelnya kayak mungkin apa sih, kayak kayak apa itu, giok mungkin ya. Mungkin loh, ini karena hijaunya itu loh Mbak, kalau saya lihat itu. Atau ya jenis-jenis lah. Hijau-hijau akek yang transparan. Gitu. Tapi ini nggak apa-apa ya, maksudnya kan Mas Bagas ibaratnya kan dia dapat jackpot nih waktu itu. Tapi terus Mas Bagasnya tidak ingin menyimpan itu, terus dikasih, sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena kan itu kan pengen ngikut sendiri tanpa kecuali kalau Mas Bagas mahirin, misal beli di orang atau di paranormal atau
narik Mustika gitu, itu beda cerita. Karena dia pengen memang nunjukin sendiri, pengen ikut sendiri, jadi tergantung yang diikutin ini mau apa enggak gitu. Jadi karena organik sistemnya, bukan paksaan atau bukan pakai mahar gitu. Benar. Gimana Mas, kamu terkejut gak? Maksudnya kayak, masa sih kamu bisa menjadi magnet kayak gitu kan? Mungkin dulu kayak gitu, tapi sekarang ya wis. Sekarang ya wis ya. Sekarang Ya sudah tidak ini ya, sudah tidak seskeptis dulu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah ini katanya ada ini itu satu ibarat titik balik yang bikin Mas Bagas ini tidak skeptis lagi gitu. Nah itu apa tuh Mas? Boleh diceritakan? Awal mula mungkin lebih ke apa ya? Saya itu pacaran dengan calon istri saya waktu itu. Nah, singkat cerita, saya itu kebetulan beragama sama dengan calon istri saya. Ya sebut aja Katolik. Seiman gitu. Ya seiman. Nah, akhirnya kalau di dalam agama saya itu kalau mau nikah itu harus ada persyaratan yang namanya kanonik. Kanonik itu kayak tes pranikah lah sebelum kita menjalani nikah itu, dan yang meluluskan itu harus romo dari, kalau di Katolik itu paroki kita masing-masing dari lingkungan itu yang harus meloloskan dalam pranikah itu. Ada tes tertulis dan lain-lain, tapi yang meloloskan itu dari ya wawancara lah istilahnya oleh pemuka agama kami. Waktu itu seperti itu. Dan ini lanjut cerita saja, setelah beres ngurus administrasi dan lain-lain tadi itu, bertemulah saya dengan romo tadi itu. Kalau di agama saya romo, pemuka agamanya, untuk melakukan tes kelulusan pranikah tadi itu. Nah, kebetulan dapat di gereja saya, romo gereja saya waktu itu, untuk melakukan tes kelulusan itu tadi. Bertemulah tanggal yang tepat dan kita akhirnya mengobrol, dan itu ngobrolnya satu-satu. Jadi calon istri saya dulu dan itu habis itu saya. Nah, setelah ngobrol banyak, kalau saya ya hitungannya lolos lah kalau diloloskan sama romo. Tapi ya ini sama romo itu calon istri saya waktu itu nggak diloloskan, tapi kita harus ngulang untuk kelulusan kanonik tadi karena ada suatu kejadian, ya nggak kejadian, hal yang nggak, ternyata saya baru tahu. Dan itu latar belakang istri saya, calon istri saya waktu itu. Dan yang bikin kaget, romonya nggak mau bilang, karena yang bilang itu istri saya. Kamu nanya sendiri aja sama calon istri saya, kamu. Romo singkatnya seperti itu. Akhirnya pulang, naik motor lah, ngantar ke rumah dia. Di jalan itu saya tanya, emang apa ya yang ditekoni Romo? Apa yang ditanyakan Romo? Dia bilang, Romo, kita awalnya tuh nggak pernah ketemu, dan aku nggak pernah ketemu juga sama Romo karena apa ya? Aku agak bandel juga dan nggak terlalu mengikuti kalau di Katolik misa gitu, jarang banget lah, paling cuma Natal sama Paskah aja, jadi jarang banget aku ketemu, malah baru ketemu waktu itu kanonik juga, agak malu juga tapi ya gimana. Akhirnya saya tanya, istri saya juga baru ketemu waktu itu juga, jadi nggak tahu ini siapa. Romonya bilang, kamu itu hitam. Aku nggak tahu maksudnya hitam itu apa di situ. Ternyata katanya di calon istri saya waktu itu, kata romonya, banyak yang nempel di dia. Lintas astral. Ya, itu ya. Kalau di agama saya mungkin nyebutnya negatif tadi itu. Kayak gitu, Mbak. Wah, awal baliknya dari itu sih. Mungkin awal balik. Iya tuh. Iya. Tapi pas awalnya itu ya, awal dikasih tahu Mas. Nah kan dengan ini penggunaan kosakatanya hitam gitu ya. Itu kayak berarti kan kalau aku bayangnya berat gitu loh. Gelap ya? Iya, enggak cuma yang ketempelan biasa kan. Nah, itu pertama kali mendengar itu, tanggapan kalian masing-masing seperti apa? Nek, dari dirimu kan sebenarnya awalnya memang ya yang skeptis tadi. Terus nah ini kalau dari yang istrimu seperti apa? Karena kebetulan saya pacaran belum terlalu lama, istri itu ya
nggak menyangkal karena sebenarnya emang dia kayaknya tahu kenapa Romo bilang kamu itu hitam. Berarti belum pernah cerita sama sekali calonnya? Dia nggak cerita tentang hal itu. Yang gelap-gelap itu? Oh. Iya. Terus tapi pada akhirnya istrimu mau nggak mau mencerita. Cerita. Oh, nah itu ceritanya gimana? Kita tunggu ini. Gimana tuh? Jadi awal mulanya aku disuruh mengulang tadi itu kanonik itu sama Romo itu tadi, lebih ke apa ya, aku ngulik lagi lah calon istriku kayak gimana atau waktu itu nganter ke rumah. Kebetulan saya ketemu sama mertua saya saat ini, ibu itu ya cerita banyak juga tentang hal itu tadi, tapi yang lebih mengena itu waktu ada kejadian sebenarnya. Ada kejadian, jadi sebelum kanonik kedua itu saya disuruh Romo untuk melakukan misa ke gereja sama istri berdua. Saya ingat banget itu di daerah Jakal itu ada gereja. Di situ saya melakukan misa sama istri. Dan waktu ada, kalau di Katolik itu misa itu ada Sang Kristi untuk mengangkat piala itu, Romo sebelum itu paling sakral itu. Dan itu kalau saya percaya sendiri di agama saya itu lebih ke Yesus turun ke situ. Kalau di Katolik itu Yesus turun ke situ saat Romo mengangkat piala. Nah, waktu mengangkat piala itu mesti itu kan kita posisi umat itu berdiri. Istri saya itu langsung merasa pusing, langsung kayak merem-merem gitu, merasa pusing mau jatuh. Waktu itu kaget loh. Ngopo ini kenapa ini? Ini ngapa toh? Calon istri saya ngapa toh? Kayak gitu. Itu mungkin hal agak nggak masuk akal yang kedua setelah Aki tadi yang aku alami. Iya. Akhirnya ya sudahlah, berjalannya waktu juga kita melakukan kanonik kedua. Ternyata Romo bilang harus melakukan eksorsis tadi. Oh, itu pengusiran setan. Iya. Terus kalian pada akhirnya menyanggupi itu? Karena itu syarat untuk kelulusan nikah, mau nggak mau, iya awalnya. Tapi untuk kebaikan juga, karena ada dorongan dari orang tua juga kan, untuk melakukan itu juga, disetujui orang tua. Ya. Tapi sebelumnya peristiwa semacam itu ya Mas, yang pas di gereja tadi ya, ibaratnya pas lagi titik puncak misanya, terus istrinya Mas Bagas mengalami sebuah reaksi kayak gitu. Sebelumnya pernah mengalami atau pernah lihat itu nggak dari dia? Belum pernah, tapi dia cerita dia itu pernah mengalami kayak gitu waktu SMP. Tapi pas zaman SMP itu ada kelanjutannya nggak? Maksudnya dalam artian apakah setelah itu terus dia menjadi apa ibaratnya, kalau kayak gitu kan kadang badannya jadi lanjut gak enak ya, jadi kayak rasanya gak enak badan, terus masih pusing, atau mungkin ada keganjilan lain yang mengikuti gitu? Kurang tahu ya saya kalau untuk calon istri saya waktu itu ya. Tapi yang paling kelihatan itu setelah saya kanonik juga ya, saya melihat kayak ada yang ganjil dari istri saya sebelum dilakukan pengusiran tadi. Apa yang terjadi sampai saat di titik itu Mas Bagas masa kayak ada yang ganjil deh? Kejadian anehnya apa Mas? Yang di luar manusia lah itu. Mungkin yang kita anggap itu sepele, mungkin itu buat aku sangat ganjil dan sangat gitu ya? Aneh ya, nggak masuk akal ya. Itu dari cara omong, tatapan, sama perlakuan yang nggak jelas. Contohnya? Impulsif dan lain-lain itu mungkin buat aku itu hal yang nggak masuk akal. Setelah aku melakukan kanonik tadi. Sebelumnya berarti biasa aja? Mungkin aku nggak terlalu memperhatikan ya, karena pacarannya juga belum lama kan. Jadi setelah kanonik itu, setelah aku tahu dia dibilangin Romonya hitam dan lain-lain, aku lebih menyadari iya ya, calon istri saya tuh kok tak delok-delok, tak lihat-lihat itu nggak masuk akal ya dalam omong dan menanggapi sesuatu gitu. Tapi ini cukup menarik sih, karena kayak
ada reaksi ketika sedang beribadah gitu loh. Maaf itu, tapi memang baru 2 kali kejadian ya ketika enggak, kalau dulu katanya sering setelah SMP itu, tapi setelah kuliah itu dia sempat kuliah sampai kanonik itu baru muncul lagi. Tapi tepatnya berapa kalinya nggak tahu, tapi kalau lebih dari 2 kayaknya ada. Sempat vakum ya hitungannya ya. Iya. Tapi apakah mungkin gini Om? Iya. Secara awam ya aku ya. Mungkin memang ada sesuatunya tadi, karena ya romonya bilang itu ada sesuatu yang hitam gitu. Dan waktu masih remaja itu apa yang ada di dalam si istrinya Mas Bagas ini ternyata reaktif ketika sedang dalam proses ibadah. Terus mungkin karena itu terasa mengganggu, entah bagaimana, mungkin dari bantuan pihak lain juga kayak di stop, ibaratnya di apa ya Om, dijinakkan. Iya. Terus tapi mungkin entah kenapa terus lepas lagi gitu, mungkin nggak sih? Itu bisa sih, semuanya bisa ya. Tapi aktif ketika kan pas waktu ibadah dan waktu menikah ini sebenarnya jadi pertanyaan bagi saya juga gitu. Mungkin entitasnya itu dia tidak berkenan kalau ini tuh nikah gitu. Itu juga bisa aktif. Tapi kalau sebelumnya waktu itu calon istri itu rajin ke gereja nggak Mas? Maaf, enggak juga. Sama juga. Sama. Ngapain rajin? Saya dibilangin romo juga kalau saya tuh emang kering imannya. Jadi awal entah kenapa itu romonya tuh baru ketemu saya bisa bilang kayak gitu itu loh. Iya. Aku juga mengiyakan karena emang kayak gitu saya. Berarti memang ada indikasi bahwa pertama mungkin mau menikah. Yang kedua mungkin karena rajin ibadah. Jadi entitas hitamnya atau negatifnya itu bereaksi, Mbak. Saya terutama poin pertama sih ya, karena ibadah itu adalah sesuatu hal yang primer ya, jadi sangat penting dan itu membuka semuanya. Gitu, ketika kita mendekatkan pada Tuhan, tentunya segala entitas negatif atau gangguan-gangguan itu akan bereaksi. Karena entitas ini juga yang mengsugesti untuk menjauh dari Tuhan gitu. Itu juga bisa. Makanya ketika sosok yang ditumpangi ini mencoba mendekat pada Tuhan, mereka seolah ya melawan, pengen menjauhkan lagi. Iya, karena tujuan menikah kan itu juga ibadah. Nah, jadi ini kurang nggak suka, jadi mungkin nonjol ya keluar. Tuh. Ya. Nah terus, Mas, kan tadi pas ke gereja sama Mas Bagas ya, terus ada reaksi tuh kayak yang pusing, terus matanya kayak ya mungkin orang yang paling tidak tenang gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah sampai pingsan atau maaf banget mungkin ada kejadian kesurupan atau gimana? Kalau di gereja itu memang mau pingsan, kayak aku lihat mau pingsan, doyong-doyong mau jatuh gitu. Nah kalau untuk kesurupan tadi itu, jadi Romo itu menyarankan kita kalau mau lulus kanonik tadi, kita harus melakukan pengusiran setan. Eksorsis tadi, aku juga gak kaget gimana itu pertemuan ketiga kita. Iya. Itu bertempat di gereja, kalau di gereja itu namanya ruang adorasi. Itu ruangan ya gampangannya ruang berdoa yang lebih khusyuk lagi lah. Seperti itu. Itu berarti terus segera dipersiapkan kan untuk eksorsismenya itu? Iya. Ada persiapan ini dulu nggak kalau dari Mas Bagas dan juga istrinya saat itu? Enggak sih, cuman ada beberapa saksi yang datang, terutama bapak ibu saya, dan kebetulan calon istri itu bapaknya udah broken home lah, bapaknya, dan punya istri baru yang kebetulan yang sama agamanya Katolik dengan istri saya dan saya. Akhirnya mereka jadi saksi di situ, datang lah saksi 2 orang dan ada 2 orang lagi. Itu kayaknya yang bantu Romo. Nah, yang bikin aku kaget, sebenarnya yang mau eksorsis itu Romo waktu itu. Sebutannya nggak eksorsis sama Romo, lebih ke doa bersama. Romo bilangnya gitu. Tapi kebetulan ada si adik Romo ini datang. Nah, adik Romo ini tuh menurutku orangnya emang nggak tahu kenapa ya, hawanya itu sangat putih, sangat emang keibuan gitu loh. Ini kebetulan cewek, adiknya Romo ini. Dan ternyata adiknya Romo itu nggak
janjian sama Romo waktu itu. Jadi kebetulan banget dia ada di situ karena waktu itu dia emang mendoakan orang yang kalau nggak salah di Sarjito di Jogja itu rumah sakit ada yang mau meninggal atau apa gimana gitu. Dia baliklah ketemu sama Romo itu tadi sama kakaknya Romonya tadi di gereja. Dan kebetulan juga lagi ada saya dan orang tua dan calon istri saya yang mau melakukan pembersihan tadi, doa tadi lah gampangannya. Dan ternyata adiknya Romo itu yang cewek tadi itu kayaknya emang bisa mengusir setan. Gampangannya gitu lah. Karena ternyata track recordnya itu emang dia itu bukan tinggal di sini tapi emang ikut perkumpulan. Kalau di Katolik itu pusatnya kan di Vatikan sana. Emang dia itu banyak melakukan eksorsis gitu, pengusiran setan di beberapa tempat. Dan kebetulan aja lagi bertemu dengan KKE dan ada kita di situ masing-masing. Terus, lanjut aja, langsung aja tadi masuk ke ruangan lah, ketemu sama adik, saling dan lain-lain. Saya meluk, ingat banget saya meluk adiknya itu, hawanya emang wah adem banget, makanya ibu-ibuan gitu. Nggak tahu kenapa aku ngerasanya kayak gitu, kayak wah ini ibu semua orang kayaknya. Akhirnya calon istri saya salaman sama dia, pelukan juga kayaknya. Nah disitulah terjadi reaksi tadi itu. Bisa dibilang kayak kesurupan kayak di film-film eksorsis barat gitu. Emang seperti kayak gitu. Jadi reaksinya itu emang, oh maaf, ruangannya itu kalau saya gambarkan di dinding-dindingnya itu ada kayak Yesus berdarah-darah dan kesakitan seperti itulah. Nah, ya waktu calon istri saya masuk, dia nggak berani. Di situ ada salib juga, dan dia nggak berani melihat salib. Aku bingung kenapa dia kayak gitu. Jadi di waktu itu juga adiknya entah kenapa ngasih kalung ya ada salibnya, dikasih, dia nggak berani lihat, kayak ketakutan. Nggak tahu itu kesurupan apa nggak. Aku awalnya mikirnya apa lagi, kenapa tuh ini calon istri saya. Lihat itu, kayak ketakutan banget. Disuruh, kalau di Katolik itu ada kayak doa yang wajib kita hafal itu kayak Bapa Kami dan Salam Maria itu, disuruh baca itu nggak bisa. Kayak nggak hafal nggak gitu. hafal. Dan saya inget banget calon istri saya itu kayak mau menerkam adik Romo tadi yang cewek tadi itu. Kayak mau menerkam, kayak mau ngantemi, mau mukul kayak gini, mau nyakar. Saya inget banget itu mau kayak gitu. Dan waktu itu juga didokumentasikan sama dua orangnya tadi itu. Di dalam ruangan itu ada berapa orang, Mas? Ada saya, calon istri saya, bapak, ibu saya, bapaknya sama istrinya yang baru, Romo, adiknya Romo, dan 2 saksi, jadinya 10 orang. 10 orang. Nah, 2 saksi itu yang dokumentasi lah gampangannya, mungkin nggak tahu juga. Jadi didokumentasikan juga waktu istri saya kesurupan waktu itu saya mikirnya. Jadi Mas rekamannya ada itu merupakan. Ada tapi nggak bisa dipublikasikan. Mungkin benar-benar ada yang lihat. Betul ada. Terus itu gimana Mas? Pas pengusiran selanjutnya dan kesurupan, proses kesurupannya tuh mungkin ada yang diteriakan atau seperti apa? Kalau untuk diteriakan nggak, lebih ke marah dan saat dideketin sama salib memberontak. Itu posisinya itu, di bawah begini? Enggak, itu posisi kita duduk di kursi. Terus semuanya di kursi? 9? Semua kursi. Posisi calonnya juga duduk? Ya, pada duduk toh. Orang tua pada nangis itu, lihat kayak gitu. Baca Bapa Kami sama Salam Maria aja nggak bisa. Dan itu emang brutal itu sih. Mengerikan itu. Calon istri saya mau menerkam dan lain-lain sampai ngelihat salib nggak bisa, langsung nunduk. Lihat gambar gitu, suruh lihat sama adiknya Romo itu, lihat ini nggak berani. Jadi kayak ditekan, disuruh lihat ini baca ini, nggak bisa. Itu calonnya duduk gini Mas atau sudah? Duduk tapi dipegangin. Sambil dipegangin. Sambil dipegangin. Karena udah gini memberontak, ya? Udah memberontak itu. Tapi saat itu istrinya Mas Bagas pas dalam ini ya, maksudnya proses eksorsisme itu juga nggak melihat atau memanggil ke Mas Bagas untuk pertolongan atau gimana? Nggak ada, cuma nangis kesungguhan sampai aku lihatnya tuh muka wajahnya tuh marah. Memang kayak sebel banget itu loh, kayak ya
mimik wajah mau membunuh gimana ya? Keluar kata-kata gitu nggak Mas? Gimana? Keluar kata-kata gitu? Enggak. Diam aja? Diam aja. Dia teriak memberontak gitu. Oh, berarti gini-gini ya? Iya. Wih, seru banget. Terus ini Mas, apa namanya? Habis itu prosesnya seperti apa? Kan tadi dipegangin tuh sambil berontak. Apakah terus seperti yang di film-film itu kan? Atau seperti apa? Seperti di film-film sih, malah lebih kayak gimana ya? Itu agak lama juga sih. 10 menit ada kayaknya dia kayak gitu tuh. Akhirnya sama adiknya itu dilakukan pengusiran eksorsis tadi. Nggak tahu pakai kayak air suci kalau nggak salah. Kayak dipijet apa gitu. Masih memberontak. Tapi katanya di kaki itu sama di bagian mana lupa aku. Kan kaki itu ada kayak ular apa-apa kalau katanya adiknya itu yang jelasin ada ular, ada gini-gini. Ini yang paling parah tuh punggung sama kaki. Kanan. Karena tadi mungkin masuk akalnya sama Romo bilang ada banyak itu tadi toh. Iya. Yang punggung itu yang katanya itu yang udah dari lama. Tapi kalau yang ular itu yang nempel-nempel baru-baru aja ibaratnya ya. Seperti itu. Terus ini puncak pelepasan ibaratnya dari si entitas itu dari tubuhnya istrinya Mas Bagas itu kejadiannya seperti apa Mas? Nah, seperti aku tadi ceritakan pakai air suci tadi, yang nggak tahu kayak dipijet apa ya. Terus tiba-tiba lemes banget, dia tuh kemeringet lemes, kayak udah nggak ada tenaga. Habis itu kayak mau pingsan gitu, tapi habis itu dia bisa ngomong tadi tuh, Salam Maria sama Bapak kami. Lepasnya di situ. Ya posisinya duduk terus Mas? Duduk sambil dipegangin. Berarti misal maaf ya, waktu itu dilepas mungkin liar ya? Nggak tahu mungkin ya. Atau manjat. Mungkin. Kan biasanya atau kayak ngerung-ngerung, manjat bisa atau jadi. Tapi pelepasannya sebenarnya tuanya kayak halus ya Om. Kayak aku membayangkannya akan berteriak yang sampai yang gitu. Biasanya kan kayak gitu kan. Tapi tadi langsung bisa ya maksudnya jadi lemas terus langsung bisa berdoa lagi ya. Tapi katanya ada banyakan Mas. Nah, tapi yang dideskripsikan cuman yang 2 itu tadi aja. Iya. Yang lainnya Mas ada? Yang lainnya nggak tahu saya. Tapi katanya setelah dilakukan itu hampir semua itu hilang. Oh, berarti kayak bedol gitu ya modelnya ya? Bawa gitu. Iya. Bener sih, tapi banyak. Dikasih tahu nggak jumlahnya berapa? Banyak, nggak bilang spesifik apa. Banyak gitu ya. Karena yang di awal itu tadi menarik yang lain untuk datang. Ya kayak buka ke jalan. Jadi seumpama kayak aku ketempelan satu tok nih Om. Terus yang satu itu memang energinya menarik. Iya kan bisa. Bukain pintu. Kan kartu batin kan ya, hitungannya ya. Terus Mas waktu itu muntah apa gitu nggak? Enggak nyampe kayak gitu. Cuma sampai keringet, sampai keringatan, lemes banget. Gitu. Dan setelah itu istrinya bilang, kan posisi udah mulai sadar itu. Saya tanya apa yang dirasain, apa yang dialami itu. Dia ngerasa kita itu yang dalam itu kok nangis-nangis. Dia merasa biasa aja, dia enjoy dengan waktu itu, nggak ngapa-ngapain loh. Kok pada nangis, pada bilang-bilang kayak gitu. Dia nggak ngerasa kalau dia itu hampir sampai kayak menerkam dan lain-lain itu tadi. Dia pun juga tidak tahu bahwa yang sedang didoakan dan ditangis itu adalah dirinya. Iya. Berarti kayak ini ya, raganya dipinjam ya. Jadi jiwanya ya kayak dipindah gitu sementara. Nggak ngerasa kena apa-apa makanya. Dan bahkan nggak sadar nih Om, apa yang diomongkan orang-orang. Iya, kejadian beberapa memang begitu Pak. Bagi kalau sudah menikah ya kadang sikapnya berubah beda, tapi yang rasa biasa aja karena ada kuasa lain kan di balik itu yang nguasain itu. Boleh ini nggak agak retro sedikit? Iya. Kita cek yang paling hitam di situ apa? Boleh nggak? Itu sosoknya perempuan sih sebenarnya. Sosoknya menyerupai perempuan. Saya bilang tuh bukan sosok kuntilanak ya. Tapi satu entitas yang sebenarnya sudah ngincar dari kecil memang. Sudah ngincar dari kecil, sebenarnya sudah mengalami kejadian-kejadian itu sudah lama. Tetapi memang ada waktu apa kalau kita sebut itu waktu vakumnya. Tetapi ketika
entitas ini sebenarnya juga menyimpan dendam ya dari seseorang yang meninggal dengan kondisi tidak wajar, yang sempat mengalami satu hal yang nggak menyenangkan dengan laki-laki sebenarnya. Tapi bedanya kan tidak bertanggung jawab kalau akhirnya dia mengakhiri hidup ya. Akhirnya dia menghasut untuk tidak ibadah dan sangat anti ketika nanti akan ke jenjang pernikahan. Jadi entitas ini agak iri gitu loh Mbak, agak mau gitu. Contohnya posesif juga ya sama pacarnya. Posesif tapi bukan berarti asmara, tapi dia sendiri rasanya iri entitas ini. Jadi yang ditempeli ini jangan sampai nikah gitu ya. Nah kalau boleh dideskripsikan lagi nih Om, sosoknya tuh seperti apa? Karena bukan kuntilanak kan tadi. Sosoknya sebenarnya biasa sih Mbak ya, maksudnya perempuan biasa, cuman kulitnya tuh hitam. Ini wujud perempuan biasa, rambut hitam, kulit hitam, pakainya pun juga hitam. Saya merasa mungkin cara mengakhiri hidupnya dengan bakar diri sih waktu itu. Tapi memang kelihatan separuh. Kalau biasanya kan ini kan utuh tapi kelihatan separuh berdarah atau separuh rusak. Ini nggak kebalikan, jadi hitam semua tapi kelihatan separuhnya itu bening, maksudnya muka perempuan. Muka yang cantiknya. Kalau biasanya kan kita ngelihatnya kan semuanya misal perempuan utuh tapi ditutupi rambut separuh, sini berdarah. Tapi kalau ini dibalik, jadi nampak lepek gosong gitu, tapi ininya masih ada. Cantiknya. Separuh sengnya. Dan itu sudah dari lama, ibaratnya dari istrinya Mas Bagas ini dari kecil ya? Iya, sudah ada kecenderungan itu, tapi karena dia menyimpan rasa dendam yang mendalam ya, dia memang membuka satu pintu atau kita sebutnya itu kayak kartu batin. Itu memang narik beberapa entitas kotor di situ. Gitu, tapi itu memang powernya nggak segede yang ini gitu. Yang si mbak utama ini ya. Oh iya. Ya begitu. Nah ini Mas Bagas kan sampai ke jenjang pernikahan. Setelah itu sampai sekarang nggak ada tanda-tanda itu, atau sudah clear semua, atau masih timbul gitu. Gini, jadi akhirnya setelah melakukan pengusiran tadi itu syarat untuk nikah kami, tapi tidak disetujui sama orang terdekat calon istri saya. Karena orang terdekat pengennya, karena romonya wanti-wanti juga, dia nantang juga kalau mau nikah. Jadi di sini nggak boleh pas, kan udah nentuin tanggal tuh nikah tuh, nggak boleh pas bulan arwah. Jadi itu udah masuk bulan arwah, kan pengennya sebelumnya itu. Tapi romonya karena dia mungkin menantang, atau kalau mau dinikahkan sama saya masuk pas hari ini, jadi lebih dari 1 hari itu udah masuk bulan arwah. Dan kalau di agama kan bulan arwah kan nggak boleh ada acara dan lain-lain. Nah, di kami itu dari orang terdekat tadi nggak membolehkan untuk nikah di itu. Akhirnya itu tadi nggak jadilah oleh romo itu. Ganti romo berarti. Tapi setelah ganti itu tadi diwanti-wanti sama romo, kalau udah melakukan eksorsis itu tuh belum semuanya clear. Akhirnya dibawain kayak air suci dan lain-lain, ada garam juga diberkati gitu buat jagan lah. Akhirnya kalau pengen clear, kamu jangan deket sama orang terdekat istri tadi. Jangan satu rumah dengan orang terdekat. Ya, jangan satu, ya gitulah. Pokoknya kita harus pisah. Kita punya lingkungan sendiri, jangan ikut mereka gitu. Orang terdekat itu tadi. Iya, berarti memang ibaratnya ada pihak-pihak yang ini ya, yang bisa memunculkan kembali sosok itu gitu. Katanya. Tapi katanya juga itu sosoknya yang tadi mungkin diceritain sama Om Hao itu, katanya sama adiknya itu emang udah hilang. Tapi kan nggak tahu ya, atau mungkin yang ada muncul yang lain atau gimana saat bersama dengan orang terdekat tadi itu. Susulan ya. Nyerot lagi mungkin. Bisa jadi sih. Tapi terus ini Mas, setelah kalian menikah, ada nggak gangguan-gangguan seperti itu di rumah kalian gitu loh? Entah itu mungkin kebawa dari istri, atau mungkin kiriman mungkin. Kalau udah tinggal dengan istri tadi itu, mungkin banyak ceritanya tuh dari katanya istri dan lain-lain, tapi ya divalidasi oleh orang-orang terdekat tadi itu.
Jadi banyak hal-hal yang mungkin nggak masuk akal di aku, kayak mau nikah itu ya kalau di desa itu kan adatnya itu kayak harus didoakan dan lain-lain. Kebetulan kayak nggak cocok aja katanya, petonnya nggak cocok sama calonnya. Terus didoakan gitu toh selama 7 hari gitu. Ada kayak yuyu datang banyak banget di rumahnya. Dan itu banyak yuyu. Yuyu. Kepiting kecil. Kepiting tawar. Pada datang, katanya ada yang nyalain atau apa nggak tahu, seperti itu. Dan kebetulan bisa juga, jadi bisa jadi dia yang kayak apa ya, dipinjem buat ngobrol. Apa ya namanya? Media. Medium gitu ya. Mediumisasi. Terus apa yang terjadi saat itu? Diwanti-wanti. Waktu itu suaranya berubah. Saudaranya kan cewek tuh, berubah jadi ya simbah gitu. Berubah ya, diwanti-wanti, oh nggak apa-apa gini-gini ya. Intinya itu nggak apa-apa, hal yang wajar gitu loh. Tapi waktu itu ya dia kesurupan kayak gitu dengan berubah suara kayak gitu. Wah, ini juga cukup mencengangkan juga ya. Kalau yang saya alami sendiri setelah nikah ya mungkin cuma suara-suara sama hal yang nggak masuk akal itu. Di depan kan kebetulan ada kayak angkringan gitu tuh. Aku tahu angkringan itu hari itu tutup. Tapi di kamar saya pas malam hari, istri saya nggak tahu kalau itu tutup ya angkringan ini. Malam hari itu jam 11 itu kita masih ngobrol di kamar itu. Ngobrol, kok denger suara kayak gelas di teng ting gitu. Dibunyiin. Tapi stabil itu, suaranya konstan gitu. Ting ting ting. Aku gak mau bilang istri. Tapi istri langsung dapat tuh. Wah. Ya, kebetulan angkringan itu yang punya namanya. Ya, akhirnya langsung, weh. Kan aku tahu kan kalau itu tutup toh. Itu tutup loh yang wih. Ya udah kayak gitu yang hal-hal mungkin setelah nikah itu hal-hal seperti itu yang banyak terjadi. Tapi di istri aman Mas, nggak ada apa-apa. Kalau setelah pengusiran tadi aman, karena aku melihat perbedaan yang sangat signifikan dari tadi itu. Aku bilang negatif itu tingkah laku itu beda banget. Hawanya langsung wah, oh alah beda banget dia jadi orang yang 180% 80 derajat beda banget. Dan hal-hal yang nggak masuk akal buat aku itu udah nggak ada. Tapi kan ya tadi balik tadi diwanti-wanti sama Romo tadi itu. Jangan mendekat, jangan ada di dekat ini ya. Katanya. Dan ya beda banget lah, apalagi sebelum aku masih pacaran itu, sebelum nikah itu. Berarti memang dari sifatnya sangat drastis sangat drastis berbeda. Dan menjadi lebih ini, ibaratnya kalau dalam konteks hawa atau atmosfernya itu jadi lebih adem ayem juga. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Oke. Nah tapi Om, kalau terkait tadi kan untuk sosok-sosok sebelumnya itu tadi, dari sebelum diusir sampai sesudah diusir nih, kan ada Mas Bagas yang menjadi pasangannya si istrinya ini kan. Dia sempat menjadi incaran si sosok yang hitam ini tadi nggak? Setelah itu? Sebelum dan sesudah ya. Sebelum justru, kalau setelah enggak sih. Jadi lebih ke meyakinkan keteguhannya ya, ini mau lanjut apa tidak gitu. Dalam menikah itu karena pasti timbul keraguan-raguan gitu ya. Tapi kalau ganggu setelahnya enggak ya. Kalau mungkin ada beberapa entitas setelah itu ya umum aja sebenarnya eksistensi, nggak ada hubungannya dengan istrinya Mas Bagas pada waktu itu. Mengganggu itu kan dalam konteks sakit, nutup rezeki, uring-uringan gitu nggak Mas? Enggak. Tapi kalau uring-uringan kan biasa ya, tapi itu kayak tanpa sebab marah itu enggak ya? Enggak. Berarti sudah ke level sudah bersih sih Mbak. Memang butuh waktu ini tapi sudah ditutup sebenarnya itu. Asal tetap masih rajin ibadah, baik,
ya itu nggak akan mengganggu sebenarnya. Dan melakukan pantangannya tadi ya. Iya. Tapi berarti sepas masih ada di dalam diri istrinya Mas Bagas itu memang sebenarnya Mas Bagas ini ya menjadi target juga. Cuman mungkin nggak yang sampai sakit. Belum pernah Mas kamu yang kayak sakit aneh atau gitu? Dilukai gitu belum ya? Belum. Kan biasanya ada yang nyakar atau apa fisikan. Iya. Atau mungkin lebih ini ya main ke perasaan dan emosi kali ya. Jadi dibikinnya mungkin calon istrinya tadi yang lebih marah-marah dan tidak adem ayam ya Mas sebelumnya. Jadi mungkin mencoba memisah aja gitu. Iya. Sebelum justru mungkin. Yang saya khawatirkan malah kalau itu jadi kemudian setelah itu. Setelah menikah gitu. Ya tetap kalau berantem tetap ada, tapi efek kita ngeliat efek secara metafisiknya gitu loh, Mbak. Karena itu kan intens banget ya nanti. Mungkin lebih bisa maaf ya menyakiti fisik, penolakan atau apa gitu, atau maaf ya kemudian kabur kan gitu kan bisa, atau menyakiti diri sendiri atau diri orang terdekatnya itu juga bisa gitu. Ya karena ini ya sebenarnya tidak sepenuhnya sadar soalnya. Tapi yang saya takutkan itu malah lebih ke orang-orang terdekat tadi toh. Karena ya emang nggak jauh juga dari yang saya tinggali saat ini. Tapi yang penting kan nggak satu atap ya Mas ya? Nggak satu atap, tapi kan? Berdekatan. Jadi hampir bisa bilang setiap hari hampir ketemu dengan orang-orang terdekat itu. Jadi yang aku rasain waktu aku pacaran sama calon istri saya itu yang aku alamin dengan orang-orang terdekat saat ini. Jadi aku ngerasain hal itu tuh kan ya mungkin masih atau gimana dengan orang-orang terdekat itu. Ya aku yang ngerasain itu. Jadi aku hampir tiap hari ketemu dengan itu, jadi aku udah alah ya udah gitu loh. Jadi menyikapinya yang negatif tadi nggak terlalu tak pikirin kayak dulu banget. Tapi Om, karena kan sudah dibersihkan ya kayak gitu. Mereka selain dengan ini ya, selain dengan memperajin ibadah, itu perlu ada kayak bikin pagar gaib katakanlah untuk melindungi diri nggak, supaya entah antara yang entitas tadi pertama itu entah gimana caranya suatu saat pengen kembali, atau ya dari orang-orang yang di sekitarnya pun seumpama ingin mengirimkan sesuatu itu bisa nggak masuk. Iya, itu sebenarnya sudah satu paket sih ketika dilakukan eksorsis itu. Sudah dilakukan. Jadi tidak melulu kemudian yang di pagar rumah ya, tapi diri itu lebih penting. Mungkin ada faktor-faktor lain juga yang kenapa nggak boleh dengan orang terdekat. Entah ketika beda paham, selisih, karena menikah tentu beda ya. Memang atau juga tidak ada gangguan pun baiknya kita sendiri memang, karena mulai hidup baru. Kalau mungkin masih tergantung sama orang tua ya mending tinggalin aja. Atau kalau laki-laki ya nggak usah diambil karena pemimpin, tapi kalau perempuan ya kembalikan ke orang tuanya aja. Kalau masih ngajak tinggal serumah memang baiknya gitu. Tadi memang kita memilih walaupun tuh sepetak rumah sepetak kamar ya penting sendiri kalau sudah menikah itu. Nah ini mungkin juga ada faktor-faktor apakah orang terdekatnya ada sesuatu hal yang berkaitan dengan praktek metafisik, kenapa kemudian dilarang, tapi di sini sebenarnya dilarang dengan cara halus gitu. Atau ketika satu rumah nanti jadi konflik ini ibarat kata membuka jahitan lama. Ketika itu terbuka masuk lagi itu juga bisa. Tapi memang enakan enjoy tinggal sendiri sih. Iya benar. Walaupun nggak ada gangguan tetap enak sendiri. Kalau bisa malah beda kota. Jadi nggak ada gitu, nggak terlalu dekat ini. Walaupun nggak satu rumah tapi kalau dekat juga ngefek sih sebenarnya. Iya. Mungkin ini ya efeknya. Karena kan mungkin ibaratnya kalau dengan hubungan orang terdekat kan entah ada trauma, ada rasa emosi-emosi yang kurang menyenangkan gitu kan. Jadi kadang atau ikut campur. Itu jadi kayak kadang ketika katakanlah orang sudah dibersihkan, sudah tenang gitu kan. Ketika batinnya tidak tenang lagi itu bisa jadi celah lagi gitu loh Mas untuk masuk. Entah itu sebenarnya entah dari orang terdekat maupun orang-orang yang dia di sekitarnya yang berarti mengusik emosinya lagi kayak gitu sih. Wah ini menarik dan mendebarkan karena kita mendapatkan cerita tentang eksorsisme ini ya Om. Dan di Jogja pula kan. Gitu. Ini ya itu tadi titik baliknya di situ. Bener. Dan pada akhirnya Mas Bagas pun
tidak skeptis lagi ya. Nggak skeptis gara-gara ya Romonya wanti-wanti juga tadi. Lebih ke kalau kamu percaya imanmu, kamu juga harus percaya hal yang negatif juga. Betul. Itu paket ya. Iya, karena ya Jadi kita berperang dengan itu. betul sekali. Oke, Mas Bagas, terima kasih untuk kisah yang sudah dibagikan ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan selalu sehat baik-baik aja bersama istri dan keluarga. Ya, terima kasih. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan kita juga mau mengingatkan ya Om, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari obrolan santai maupun bisa nonton episode lama ya. Serta tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Oke, kita akhiri, kita tutup ya. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang memastikan dari awal hingga akhir, dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum tumati.